Si bandot tua terkekeh, lalu ia menuruti permintaanku. Kuturunkan ujung gaun yang naik sedikit. Usai itu kutenteng tas tangan silver yang ribet, tapi harus aku pakai karena dibelikan khusus olehnya demi terciptanya makan malam romantis yang menurutku sadis ini. Sebelum melangkah, Mas Pian menyodorkan dengannya agar bisa aku gamit. Aku memutar bola mata sejenak karena benci sekali merasa lebay. Mau tidak mau, aku menggamit tangannya. Berjalan bersama bagai sepasang suami istri yang harmonis dan bahagia. Kudekati Mas Pian yang sedang serius menonton acara berita di televisi. Dalam posisi telungkup, aku naikkan kepala ke atas ujung sandaran sofa bed yang diduduki olehnya. Mas, panggilku. Ya dek, dia menjawab tanpa menoleh, saking seriusnya. Ragu-ragu tapi pasti, aku memberikan sebuah brosur. Ia membuka dan kemudian membacanya. Boleh ya? Tanyaku tak patah harang. Pasca lulus S1 nanti, memangnya di Amel mau kerja? Kalau ada pekerjaan yang bagus, kenapa enggak mas? Dek, mas itu sebenarnya enggak pernah ngelarang di Amel untuk kuliah. Tapi kalau niat kuliah dengan tujuan berkarir, mas enggak setuju sampai kapanpun. Mas jangan egois dong. Emansipasi wanita, mas. Mas ini kepala rumah tangga, tulang punggung keluarga. Selama mas sehat, maka mas yang akan bekerja, mencukupi kebutuhan kita, termasuk orang tua dan adik-adik kita. Aku kan mau mandiri mas, kepingin punya pendidikan yang tinggi, serta karir yang bagus. Mas Pian aja S2 kok. Cerocosku tak mau kalah. Mas kan lelaki dek, tanggung jawabnya besar, punya amanah yang harus dijaga dan diurus. Ah, alasan aja. Mas Pian takut aku selingkuh. Wajar kalau mas punya rasa begitu. Mas ini suami di Amel. Mas sayang sama di Amel. Alah, kalau sayang buktiin dong. Kasih aku izin untuk kuliah. Apa mas gak malu di saat ada pertemuan dengan relasi yang mengharuskan bawa istri? Terus istri dan relasi mas tanya, apa pendidikan terakhir aku? Ya Allah dek, malu kenapa? Tinggal jawab saja jujur. Toh kita hidup bukan hasil meminta belas kasih dari mereka. Mas ini pinter banget bersilat lidah. Astagfirullah, Dek Amel. Aku memutar bola mata. Suasana yang menjadi panas membuat aku harus merubah posisi. Aku duduk bersila sembari melipat kedua tangan di depan dada. Aku tahu, ada alasan lain kenapa Mas Fian gak izinin aku kuliah. Lagi, hanya sembari memutar tubuhnya. Ia tumpukan kepala di atas kedua telapak tangannya. Mas pelit, gak keluar uang buat aku kuliah. Si bandot terkekeh, lalu menepuk pahaku yang mulus. Dasar mesum. Ya ampun dek, kok salah paham gitu. Buat istri masa iya mas mau perhitungan? Pamali dek, rezeki suami adalah rezeki istri. Kalau suami pelit, maka rezekinya akan sulit. Ya udah, bolehin aku kuliah kalau gitu. Dari tahun lalu loh, mas, aku kepingin kuliah. Katanya mas sayang sama aku. Mas Pian menggeleng, lalu ia berbalik badan serta membuang pandangannya ke layar datar televisi yang menempel di dinding. Harapanku kembali kandas sebelum memulai. Segera aku menyambar brosur yang sedang dipegangnya. Sambil bersungut, aku beringsut ke tengah peraduan dan menonton YouTube dengan volume maksimal. Mas Pian geleng-geleng dengan sifatku yang masih kekanak-kanakan. Tanpa bicara sepatah kata pun, dia berlalu pergi keluar, meninggalkan aku sendirian di dalam kamar ini. Dasar pandai tua, licik banget pikirannya. Aku marah bukannya dirayu, ini malah ditinggal pergi. Stres. Sungutku kesal. Pokoknya niatku untuk kuliah sudah bulat. Kalaupun Mas Pian gak mau membiayai,
biarlah aku yang akan membayarnya. Toh aku punya tabungan pribadi, walaupun jumlahnya belum banyak, tapi kurasa cukup. Dengan tekad bulat, aku akan mendaftar kuliah, tapi aku harus putar haluan. Aku mesti cari kampus yang terjangkau dengan budgetku. Tidak membuang waktu, keesokan paginya, setelah Mas Fian berangkat ke kantor, diam-diam aku mendaftar kuliah. Niatku, nanti aja kalau aku sudah lulus tes, baru aku akan memberitahu Mas Fian. Dengan cara itu ia tidak akan bisa melarangku. Kan sudah keluar uang, dan namaku juga sudah terdaftar di kampus. Dengan menaiki taksi online, aku tiba di sebuah bangunan yang cukup luas dan hijau. Di gerbang masuk, terdapat papan nama besar. Identitas kampus bertuliskan, Kampus Harapan Bangsa. Kampus yang aku datangi memang bukan kampus favorit ataupun terkenal di kota ini. Yang penting bagiku bisa kuliah dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Sehingga apabila Mas Fian tidak bersedia membiayai, maka aku sanggup membayarnya dengan uang jatah bulanan darinya. Isi formulir pendaftaran. Pihak kampus menginfokan bahwa 2 pekan mendatang harus datang untuk melakukan ujian tes masuk. Dalam rentang waktu menunggu, aku banyak membaca materi dan informasi mengenai ujian masuk kuliah lewat internet. Semua aku lakukan diam-diam, santai, tapi pasti. Hingga saat waktu dinanti pun tiba. 2 minggu kemudian aku mengikuti tes masuk Fakultas Ekonomi. Aku mengerjakan soal-soal tes dengan sungguh-sungguh, karena besar harapanku dapat lulus ujian ini. Keinginan untuk kuliah sangat membuncah di dalam dada ini. Harap-harap cemas aku menunggu hasil yang akan diumumkan minggu depan. Hingga tidak enak makan dan insomnia. Dek, kok gak makan? Bisik Mas Fian saat melihat aku hanya menggoyang-goyangkan sendok juga karpu. Aku menggeleng, lalu mendongak, sehingga tampak 2 makhluk astral sedang tersenyum sinis, sembari memutar bola matanya. Secepatnya aku buang muka. Ibu mertua dan adik iparku benar-benar menyebalkan. Mau Mas suapin? Gak mau Mas, aku pamit duluan ya. Tanpa menunggu jawaban Mas Fian, aku bangkit dari kursi makan dan melangkah cepat menuju kamar. Menunggu hasil tes ujian benar-benar bikin aku stres. Saking kepinginnya aku kuliah, jadinya ya gini nih. Mau ngapa-ngapain jadinya serba salah. Alhasil, jurus itu ternyaman adalah rebahan. Setelah 1 minggu aku menunggu, akhirnya tibalah hari pengumuman hasil tes ujian masuk itu. Dengan jantung berdebar, aku membuka website di ponsel. Mataku membaca satu persatu nama peserta yang lulus ujian tes masuk perguruan tinggi. Amelia Gentari Permadi. Alhamdulillah ya Allah, aku lulus. Hatiku benar-benar bahagia, karena tahun ini aku sudah mulai kuliah. Impian pertama sudah terwujud. Aku sekarang jadi mahasiswi. Akan keren saat memakai jas alma mater. Aktif di kegiatan kampus. Duh, jadi gak sabar ini jadinya. Pasca menikah, aku sudah punya niat untuk mewujudkan impian. Sebuah impian menjadi seorang sarjana, lalu kemudian bekerja di perusahaan besar, dan gaji yang lumayan, sehingga aku bisa lepas dan bebas dari bandut tua yang membuat hidupku sia-sia. Setelah mendapatkan uang sendiri, tentunya aku bisa mandiri dan dapat melepaskan diri dari belenggu pernikahan yang benar-benar sangat membuatku muak dan makan hati. Aku benci pernikahan ini. Aku malu punya suami badut tua yang meski kata Maator dan lainnya, dia memiliki wajah yang tampan, kayak aktor keren Abimana, pemeran Dono dalam film Warkop DKI Reborn. Tapi tetap saja aku tidak menyukainya. Tipe cowok aku itu yang cool,
gaul, keren, bergaya masa kini. Bukan aki-aki kayak si bandut tua itu, yang gaya rambutnya monoton, persis kayak pola hidupnya yang sangat teratur. Pokoknya dia itu gak banget deh. Mustahil aku bisa cinta sama dia. Kalau ada yang tanya, kenapa masih bertahan? Kalau memang gak cinta dan muak. Atau ya, kalau aku punya kuasa, udah pasti aku udah minggat. Sekarang aku belum punya power, makanya aku ngotot minta kuliah, supaya aku bisa segera hengkang dari kehidupan yang menyebalkan ini. Meski itu akan memakan waktu yang cukup panjang. Aku akan bermain cantik dengan strategi yang mumpuni. Pokoknya aku gak boleh lengah. Jangan sampai juga aku hamil. Pokoknya gak boleh. Hari aspek pun sudah ditentukan, yaitu hari Senin minggu terakhir di bulan Agustus ini. Akhirnya malam ini aku putuskan untuk jujur kepada Mas Pian bahwa mulai hari Senin aku sudah mulai berkegiatan di kampus. Usai makan malam, saat Mas Pian terlihat sedang bersantai sembari menikmati secangkir coklat hangat di halaman belakang, kulihat matanya menerawang jauh ke langit seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku duduk tepat di sampingnya. Sebelum bicara, aku tarik nafas dalam-dalam agar keberanian dalam diri terkumpul semua. Mas, aku mau ngomong sama Mas. Ada apa, Dek? Sebelumnya, maafin aku kalau karena tanpa sepengetahuan Mas, aku daftar kuliah. Aku sudah ikut tes masuk dan lulus. Senin minggu depan mulai aspek, Mas. Mas sudah tahu? Tahu dari mana? Semua tentang DML Mas tahu, Dek. Maksud Mas? Aku mau belalak tak percaya. Mas ini suami DML. Mustahil Mas akan lepas kontrol mengawasi DML. Jadi Mas mata-matain aku. Posesif banget sih. Bukan begitu, DML di kota ini adalah orang baru. Kalau sampai terjadi apa-apa, gimana? Jadi Mas sudah tahu soal kegiatan ospek aku. Dia mengangguk mantap. Kutangkap tersirat raut wajah kecewa karena aku lancang melanggar perintahnya. Mas izinin kan? Apa bisa kalau Mas larang? Ya enggak sih, aku mau tetap lanjut. Dek Amel keras kepala kalau dibilangin. Memangnya semua yang sudah Mas kasih ke Dek Amel kurang? Lebih dari cukup, Mas. Tapi aku pengen banget kuliah. Mas kan tahu dari sebelum kita menikah, aku ingin sekali kuliah. Tolong dong Mas ngerti aku. Aku tidak mungkin jujur dan tidak akan pernah mengatakan alasan yang sebenarnya. Bisa-bisa dia ngurung aku di kamar kayak tawanan. Mas tambah uang bulananmu ya, asal Dek Amel nggak kuliah. Aku merengek tidak mau. Pemandangan saat ini persis sekali seperti anak yang merajuk pada ayahnya agar dibelikan mainan baru. Pokoknya aku pengen kuliah. Kalau Mas Pian gak izinin aku kuliah, aku mau mogok makan. Aku pun pergi meninggalkannya. Seperti biasa, setiap aku marah dia akan diam dan tidak pernah berusaha untuk mengejar atau merayuku. Memang dasar bandot, bagaimana aku mau suka dan cinta sama dia. Sikapnya saja begitu. Ih, amit-amit, terutuku. Aku masuk ke dalam kamar dan membanting pintu sekencang-kencangnya. Ibu mertuaku dan Desi yang sedang menonton televisi sepertinya terkejut. Kudengar suara mereka memakiku. Menantu gak tahu sopan santun. Caci si nenek gambreng. Iya bu, kok bisa ya Mas Wian suka sama cewek kayak gitu? Tahu tuh, pelet kali. Karena celamitan lihat hartanya. Iya, pastinya itu bu. Secara usia mereka terpaut jauh. Kayak bapak sama anak. Hahaha. Push. Loh, kenyataan bu. Aku aja ogah kalau ada cowok yang mau kayak Mas Pian. Bukan masalah fisiknya ya bu. Tapi masalah usianya itu. Jomplang. Age gap bu. Kalah.
Umur ngaruh apa sih? Yang penting finansialnya bagus. Ya kayak si Amel itu, licik dia. Geram rasanya aku mendengar cacian mereka yang sengaja lantang, agar aku bisa mendengar dan kemudian marah melabrak mereka. Lalu aku lagi yang ditegur Mas Pian. Ujung-ujungnya aku lagi yang bakalan disuruh minta maaf. Ya deh, capek deh. Tapi sebodoh amat lah. Apapun yang aku lakukan selalu salah di mata mereka. Mau benar apalagi salah, pasti akan sama penilaiannya. Semenjak malam ini, aku dan Mas Pian perang dingin. Dia ngambek karena aku gak nurut sama dia. Biasa tidur memeluk, tapi kali ini tidak. Jadi lebay. Aku sih bodo amat, gak mau ambil pusing. Hidup cuma sekali, say. Jangan dibikin rumit. Hari ospek pun tiba. Pukul 6 pagi aku sudah berangkat dari rumah. Aku berpamitan kepada Mas Pian. Tanggapannya masih dingin. Mas, gak apa-apa ya, sarapan sendiri. Dia bergeming. Ah, cepat-cepat saja aku tinggal pergi. Aku tak peduli, yang penting aku sudah pamit baik-baik dan sopan. Neng Amel, mari saya antar. Kata lelaki parubaya yang tidak lain adalah suami dari Bik Nani. Nanti kalau Mas Pian? Perintah Mas Pian, Neng. Pak Asep membukakan aku pintu dengan santun. Dan akhirnya aku diantar oleh Pak Asep, sopir pribadinya Mas Pian. Perjalanan yang ditempuh lumayan singkat. Tidak sampai 1 jam aku sampai di kampus. Seru sekali kegiatan ospek ini. Wawasanku jadi terbuka luas. Otakku yang selama ini mumet pun menjadi plong setelah bertemu dengan orang-orang baru. Tidak ada peluncu atau tindak kekerasan yang sadis. Aspek yang dilakukan semuanya bernilai positif, penuh dengan kegiatan yang mengedukasi calon mahasiswanya. Kutangkap tatapan berbeda dari salah seorang dosen muda yang tadi pagi kebetulan berpapasan saat aku kebelet ke toilet. Beberapa kali ia melintas di depanku, pasti selalu menoleh dan tersenyum padaku. Aku bukan kepedean, tapi memang kenyataannya begitu. Karena saat dia tersenyum, aku perhatikan orang-orang di sekitarku fokus dengan ucapan kakak senior yang sedang berbicara di depan. Hingga jam istirahat tiba, aku gontai berjalan sendiri menuju kantin. Di ambang pintu, aku bertemu lagi dengan si dosen ramah itu. Tanpa ragu dia menyapaku. Aku pun tersenyum. Pertemuan yang singkat itu meninggalkan kesan aneh dalam hati ini. Bisa jadi aku GR karena ada seseorang yang ganteng memperhatikan aku. Aku menoleh saat dia berlalu, dan jantung ini semakin berdegup kencang saat tahu dia pun melakukan hal yang sama denganku. Seketika pipi ini menghangat, merasa malu sekaligus senang. Sembari senyum-senyum sendiri, aku melangkah menuju meja yang masih kosong. Segera aku duduk dan memesan segelas es jeruk yang segar. Aku buka kotak makan, kemudian segera menyantapnya. Sebuah bekal yang dibuat oleh Bik Nani yang baik hati. Menu sederhana tapi sangat lezat. Nasi bakar dengan ayam goreng dan orek tempe. Lahap sekali aku memakannya, hingga kotak makan itu bersih, klimis kayak rambutnya si bandot tua. Ting, notifikasi pesan pun masuk. Sebuah pesan dari Mas Pian. Panjang umurnya nih bandot. Baru juga disebut. Udah nongol aja dia. Dek, jangan lupa makan ya. Aku tersenyum menyeringai, karena ternyata dia perhatian juga. Padahal selama ini kami saling diam dan tadi pagi sewaktu aku pamit, raut mukanya sangat dingin dan menyeramkan. Pesan darinya sengaja tidak kubalas karena tidak ingin. Entah kenapa aku tidak pernah tertarik berlama-lama komunikasi dengannya. Setengah jam berlalu, ponselku berdering. Si bandut yang menelpon, hingga berkali-kali tapi tak kujawab. Kuabaikan begitu saja di atas meja, sedangkan aku sibuk memakan seporsi batagor hangat yang baru saja diantar. Boleh aku duduk di sini?
Tanya seseorang padaku. Seorang mahasiswi baru juga, bermata sipit, kulitnya putih bak sayur lobak. Silakan. Hai, gue Rika. Sapanya mengulurkan tangan mengajakku berjabat. Amelia, jawabku sopan, menjabat tangannya erat. Fakultas apa? Tanyanya sembari mendaratkan bokongnya ke kursi plastik. Ekonomi. Wow, sama dong. Kita bakal satu kelas. Gue harap kita bisa berteman baik. Bisa dicoba. Tawa kami pun berderai. Mel, kok nggak diangkat teleponnya? Dari tadi itu nyanyi terus HP-nya. Ucap seorang Rika. Itu om gue, Rik. Males ah. Om ketemu gede ya? Hahaha. Hahaha, bisa aja loh. Pacar lo kali ya? Lagi marahan kah? Gue ini jomblo, justru lagi nyari pacar. Aku nggak mau jujur. Malu binti gengsi. Harus ngaku udah nikah sama orang baru. Kalau suaminya keren dan masih muda sih, nggak masalah. Lah ini, udah tuir. Mau gue comblangin? Aku hanya tersenyum mendengar pertanyaannya. Segera aku alihkan pembicaraan dengan topik yang lain. Obrolan kami sangat seru. Rika adalah sosok yang ramai dan cerewet. Suka bercerita berbagai hal. Wawasannya pun luas. Fix, dia cewek smart. Dalam waktu yang singkat, kami pun menjadi akrab. Aku suka dengan teman baruku ini. Sangat supel dan humble. Saking asiknya bercerita, tidak terasa jam istirahat pun usai. Kegiatan aspek segera dimulai kembali. Sungguh sangat melelahkan, tapi aku sangat menikmatinya. Penuh semangat karena suasananya memang sangat menyenangkan. Peluh bercucuran tidak dirasa, yang tercipta hanya keceriaan bersama teman-teman yang baru dan di dalam lingkungan yang baru pula. Tepat pada pukul 17.30, kegiatan yang menguras tenaga ini berakhir. Rika berjalan denganku menuju gerbang depan kampus. Lo dijemput, Rik? Yoi, gue dijemput cowok gue. Lo dijemput nggak? Nggak, gue udah pesan Gojek. Rumah lo jauh, Mel? Lumayan, sejam kurang lah. Naik motor pegel, Mel. Taksi online enak, adem. Hemat, Rika tertawa. Begitu juga dengan aku. Tapi raut ceria di wajah ini sekejap sirna saat sampai di gerbang depan kampus. Kulihat Mas Fian sudah berdiri di samping mobil dan melambaikan tangan kepadaku. Jantung ini berdegup kencang. Ini gak beres. Rahasia aku akan terbongkar. Mau ditaruh di mana muka ini? Rika pasti mengencap aku cewek tukang ngibul. Kacau si badut tua. Bikin rusuh aja. Aku pura-pura tidak melihatnya. Aku benar-benar malu karena punya suami yang sudah berumur. Seandainya Mas Fian usianya masih 25-an, mungkin aku masih pede mengakui sudah menikah. Aku bingung harus bagaimana. Selain Rika, para mahasiswa lain pun akan menyorot Mas Fian. Kalau sampai ketahuan, aku bisa malu. Keringat dingin bercucuran. Lapak tangan ini terasa mati rasa. Tungkai kaki pun terasa lemas. Bayangan aku akan ditertawakan, serta diejek sudah di pelupuk mata. Seketika hilang semangatku untuk melanjutkan aspek Westpok. Ya Allah, gimana ini? Kulihat Rika sedang sibuk menelpon pacarnya. Aku pun sibuk menghubungi driver Gojek dan menyuruhnya supaya cepat menjemputku. Sial, berapa kali kuhubungi si driver, tapi tak juga mengangkat. Mungkin dia sedang ngebut demi bisa menjemputku dengan segera. Jarak aku dan Mas Fian semakin dekat. Suasana gerbang kampus pun riuh ramai oleh para mahasiswa yang sama-sama akan pulang. Hingga saat terdengar suara klakson mobil dari arah belakang, kami semua yang sedang berdiri di tengah jalan masuk pun segera menepi. Sebuah mobil Honda Jazz biru metalik melaju pelan.
Saat melintas di hadapan, si pengemudi membuka kaca jendelanya. Mau sama-sama? Si dosen ganteng menawarkan tumpangan padaku. Alamak Jang, seandainya di sini gak ada si badut tua, pastinya aku menerima tawaran menarik itu. Makasih Pak, saya sudah dijemput ayah saya, jawabku sekenanya. Baik, duluan ya. Silahkan Pak. Ku tetap menanar bodi belakang mobil sang dosen keren yang menjauh memasuki jalan raya. Hatiku mencelos. Aku yang sibuk meratapi nasib diri yang tidak beruntung pun kembali merutuk. Sampai-sampai aku marah-marah sendiri saat aku kembali mencoba menelpon driver ojek online yang lama tidak datang juga. Begitu besarnya rasa kesal dan marah, hingga membuat aku tidak menyadari kalau Mas Fian sedang berjalan mendekat ke arahku. Dek, lagi telepon siapa? Aku terkejut dan gelagapan. Telepon driver ojol. Ngapain naik ojol? Mas sudah jemput. Cancel Mas, aku kira Mas gak akan jemput. Kilahku segera meng-cancel ojek lewat opsi di aplikasi. Tidak membuang waktu, sebelum Rika mengendus dan tahu, aku menarik tangan Mas Fian bergegas. Hari ini aku lakukan, mumpung Rika belum ngeh dengan kehadiran Mas Fian. Dia masih sibuk bicara di telepon dengan pacarnya. Tanpa pamitan, aku membawa Mas Fian menjauh dari Rika. Tapi sial, baru beberapa meter kami berjalan, Rika berteriak memanggilku. Aku bersikap tuli dan mengabaikan panggilannya, tapi dia tidak patah arang. Dia mengejar kami. Mel, lo mau kemana? Badanku mendadak panas dingin ketika tahu Rika berlari kecil mendekati pada kami. Pulang Rik, lo belum dijemput. Coba gue gak jadi jemput, katanya masih ada kegiatan di kampusnya. Rika memasukkan ponselnya dalam tas. Wajahnya terlihat lesu karena gagal bertemu dengan kekasih yang sangat dicintainya. Oh gitu, aku menjawab dengan kalimat tidak bermutu. Duh, aku benar-benar kalut sekarang. Jarak Mas Fian dan Rika sangat dekat. Bagaimana ini? Lo balik sama siapa? Itu cowok lo. Suara Rika nyaring sekali, menggelegar bagai suara petasan di kawinan orang Betawi. Ini, suaraku tertahan. Aku harus jawab apa? Bersambung.